Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari solusi dan inovasi serta merinci untuk memecahkan kasus pelanggaran terhadap norma dan aturan. Kita ambil contoh kasus atau pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat. Kasus yang ada di lingkungan masyarakat ada banyak, contohnya pembunuhan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perampokan, penculikan, terorisme, menerobos lampu merah, tidak punya SIM, lawan arus, membuang limbah sembarangan, penembangan liar, perusakan ekosistem laut, dan masih banyak lagi. Undang-undangnya sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang menjadi landasan tertinggi norma hukum di Indonesia. Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, selanjutnya kita akan memecahkan kasus atau pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam memecahkan kasus, terdiri dari dua bagian, yaitu jalur yudisial dan jalur non-yudisial. Jika kita ambil pakai jalur yudisial, maka pengadilannya adalah Pengadilan HAM ADHOC dan Pengadilan HAM biasa. Pengadilan HAM ADHOC untuk kasus pelanggaran HAM berat setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, misal kerusuhan Mei tahun 1998 Trisakti. Pengadilan HAM biasa sendiri untuk kasus pelanggaran HAM berat setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Wasior Wamena. Dan jika kita memakai jalur non-yudisial, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR menyusun fakta, memberi rekomendasi kompensasi, rehabilitasi, dan amnesti, serta memfasilitasi perdamaian, mediasi, dan pemantauan dilakukan oleh Komnas HAM untuk mediasi antara korban dan pelaku. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan inovasi terhadap norma hukum. Inovasi sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu inovasi sebagai pemicu perubahan norma hukum, 2. Inovasi dalam sistem hukum, 3. Dinamika adaptasi norma. Nomor 1. Inovasi sebagai pemicu perubahan norma hukum. Inovasi seringkali mendahului regulasi. Ketika inovasi memperkenalkan cara-cara baru dalam berinteraksi, berbisnis, atau melakukan aktivitas sosial, celah hukum atau legal vakum dapat muncul. Norma hukum kemudian harus beradaptasi untuk mengisi celah ini, misalnya kejahatan siber atau cybercrime. Perkembangan internet dan teknologi digital melahirkan jenis kejahatan baru seperti penipuan daring, peretasan, dan pencurian data. Hal ini mendorong pembentukan ide undang-undang dan peraturan baru seperti Undang-Undang ITE di Indonesia untuk menangani masalah yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum konvensional. Ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Model bisnis baru seperti transportasi daring, misalnya Uber dan ojol, menantang regulasi transportasi dan ketenagakerjaan yang sudah ada, memaksa pemerintah untuk berinovasi dalam membuat regulasi yang sesuai. Dan nomor 2 adalah inovasi dalam sistem hukum. Inovasi tidak hanya memengaruhi substansi norma hukum, tetapi juga cara hukum diterapkan dan diakses. Inovasi teknologi membantu masyarakat untuk mengakses keadilan dengan lebih efisien, contohnya e-court dan e-litigation. Sistem peradilan kini banyak mengadopsi teknologi untuk mendaftarkan kasus, persidangan daring, dan manajemen dokumen yang menyederhanakan proses hukum dan mengurangi beban administrasi. Analitik hukum
prediktif, dan kecerdasan buatan atau AI. Alat berbasis AI dapat membantu pengacara memprediksi hasil kasus, mengidentifikasi sengketa potensial, dan merancang strategi hukum yang lebih optimal. Dan penjelasan nomor 3 adalah dinamika adaptasi norma. Proses adaptasi norma hukum terhadap inovasi melibatkan beberapa tahap. 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Pengembangan substansi hukum. 3. Implementasi dan penegakan. Proses adaptasi norma hukum terhadap inovasi melibatkan beberapa tahap. Identifikasi kebutuhan. Masyarakat. Penjelasan identifikasi kebutuhan. Masyarakat dan praktisi hukum mengidentifikasi masalah atau tantangan baru yang muncul akibat inovasi. 2. Pengembangan substansi hukum. Para pembuat kebijakan dan ahli hukum merumuskan aturan baru atau menafsirkan ulang aturan yang agar relevan dengan konteks baru. 3. Implementasi dan penegakan. Aturan baru diterapkan, sering kali memerlukan inovasi dalam mekanisme penegakan hukum, misalnya unit khusus kejahatan siber di kepolisian. Dan itulah penjelasan solusi dan inovasi serta merinci memecahkan kasus pelanggaran terhadap norma hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.